Selamat pagi anak-anak. Apakah anak-anak dalam keadaan sehat? Di sini Ibu akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas untuk mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pembelajaran dimulai. Izinkan Ibu untuk mengabsen anak-anak. Mohon anak-anak untuk melihat di sekeliling anak-anak. Apakah teman-teman semua hadir atau ada yang tidak hadir? Oh iya, semua hadir ya. Wow, luar biasa. Semangat pagi. Baik anak-anak, Ibu akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Apakah ada yang ingat materi minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Ya Budi, benar sekali, kita membahas tentang rantai makanan. Apakah ada yang tahu rantai makanan itu apa? Baik, Sinta, apa? Ya benar, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke penguraian. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Jadi kita sudah membahas tentang apa itu rantai makanan. Di dalam rantai makanan terdapat jaring-jaring makanan. Apakah ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Baik, Sinta, apa itu jaring-jaring makanan? Ya, betul sekali. Jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai makanan dan apa yang dimakan spesies dalam sistem ekologi. Baik, tujuan pembelajaran dari materi pemanasan global ini untuk mengetahui sejauh mana pemanasan global ini telah terjadi dan penyebabnya. Permasalahan ini masih terjadi pertanyaan bagi manusia karena sampai sekarang masih belum mendapat penyebab yang pasti dari pemanasan global ini, dan manusia juga ingin mencari kebenaran mengenai efek dari pemanasan global yang akan dialami oleh manusia atau makhluk hidup serta dampak bagi lingkungan. Ada yang tahu tentang pengertian pemanasan global? Baik, Budi, apa itu? Ya, benar sekali. Pengertian pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Pemanasan global akan memicu perubahan iklim pada bumi, sehingga akan memicu pergeseran musim, kemarau panjang, hujan terus-menerus, dan lebih sering terjadi badai. Baik, di dalam pemanasan global terdapat efek rumah kaca. Apakah ada yang tahu apa itu efek rumah kaca? Ya, Risma, apa itu efek rumah kaca? Ya, benar sekali. Rumah kaca adalah suatu bangunan dengan dinding dan atap yang transparan di negara beriklim sejuk untuk menyediakan panas yang cukup bagi tanaman dan halaman. Gas rumah kaca menyerap dan memantulkan kembali gelombang yang dipancarkan bumi akibat panas akan tersimpan di muka. Baik, pemanasan global yaitu transportasi, di mana pemanasan global menimbulkan polusi udara yang disebabkan oleh adanya gas-gas dari transportasi tersebut, yaitu gas-gasnya karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan penggunaan bahan bakar fosil. Adapun efek lain yaitu dari pemanasan global yaitu aktivitas industri. Aktivitas industri banyak melibatkan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar untuk kegiatan industri. Oleh sebab itu, aktivitas industri dapat menaikkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer sehingga menambah emisi gas rumah kaca. Dan pembuangan sampah, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Adakah yang tahu anak-anak apakah itu sampah organik? Ya, Sinta. Sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat membusuk. Seperti apa? Seperti daun kering, sisa makanan,
sayuran. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari bahan biologis dan sulit terurai. Seperti apa yang sulit terurai dari sampah anorganik? Ya, betul sekali. Seperti plastik, kaleng, kaca. Dan sampah B3 itu yaitu sampah yang berasal dari bahan yang beracun dan berbahaya seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik. Pembakaran hutan termasuk juga pemanasan global karena hutan merupakan tempat kaya akan oksigen dan penyerapan karbon dioksida. Pembakaran hutan terus-menerus maka akan menyebabkan kadar CO2 meningkat sehingga dapat mengakibatkan pemanasan global tersebut. Perubahan iklim juga, apakah ada yang tahu perubahan iklim itu seperti apa? Ya, gunung es akan mencair dan daratan mengecil. Daerah yang mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa tempat musim dingin dan suhu di malam hari akan meningkat. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena air yang menguap lebih banyak. Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan di rata-rata. Pemanasan global itu dapat meningkatkan tingginya permukaan laut. Mengapa seperti itu? Perubahan tinggi rata-rata permukaan laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Perubahan tinggi permukaan laut mempengaruhi kehidupan di pantai dan bisa menenggelamkan banyak pulau kecil di Indonesia. Erosi pada tebing dan bukit pasir juga akan meningkat. Dampak pemanasan global juga yaitu terdapatnya kerusakan kehidupan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sangat sulit menghindar dari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Hewan cenderung berimigrasi ke arah kutub atau pegunungan untuk mencari daerah yang baru, tapi pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan tersebut dan akibatnya hewan yang terhalangi tersebut akan mati. Terganggunya kehidupan manusia, pergeseran ekosistem dapat berdampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran penyakit melalui vektor. Perubahan iklim juga menyebabkan beberapa spesies vektor penyakit virus bakteri dan plasmodium menjadi lebih resisten terhadap obat tertentu. Baik anak-anak, bagaimana caranya mengurangi produksi gas rumah kaca? Ada yang tahu? Baik Budi, ya dengan melakukan penghijauan, benar sekali. Dimana cara yang paling mudah untuk menghilangkan emisi karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon terutama yang mudah dan cepat pertumbuhannya mampu menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan dalam kayunya. Ada yang tahu lagi gimana cara mencegah pemanasan global? Ada yang tahu? Ya, Kelly, dengan menggunakan sumber daya energi alternatif. Ya, betul sekali. Di mana penggunaan energi yang dapat diperbarui seperti energi surya, energi gerak dari air dan angin, energi panas bumi serta energi nuklir tidak menghasilkan karbon dioksida sehingga dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Gimana cara mengurangi pemanasan global? Yaitu tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Mengapa seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik Windu. Betul sekali. Seperti yang sudah kita ketahui, pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen. Dengan mengurangi dampak penerbangan hutan secara ilegal, kita juga berperan dalam menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami kerusakan. Baik anak-anak, sekian materi dari Ibu hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan satu tugas individu di mana anak-anak mencari satu clipping, di mana dalam clipping tersebut berupa gambar, solusi, dampak dan pencegahan dari pemanasan global tersebut. Untuk tugasnya ini dikumpul 2 minggu lagi untuk penilaian keterampilan anak-anak. Anak-anak, apakah ada yang tidak paham atau ada yang tidak mengerti dengan tugas dari yang Ibu berikan?
doa kita akhiri dengan para mesanti dan berdoa kembali. Untuk ketua kelas agar dipimpin doa dan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah.